Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ai Sumiati dengan nomor induk mahasiswa 208100010. Kini saya menempuh pendidikan di Universitas Putra Indonesia Cianjur, Fakultas Ilmu Komunikasi semester 1. Nah, tujuannya dibuat video ini tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi ulangan akhir semester pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang diapuh oleh Ibu Asri Dewi Andriani MIKOM. Penasaran seperti apa videonya? Disimak ya teman-teman. Ngomongin tentang komunikasi, ternyata komunikasi itu ada yang namanya komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Apa sih komunikasi verbal dan non-verbal itu? Nah, sekarang kita perjelas ya teman-teman. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang informasinya disampaikan lewat kata-kata. Fungsinya untuk mengatur pesan verbal tersebut. Contohnya nih ya, ketika kita berbicara dengan orang lain secara langsung atau bisa lewat media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Jenis-jenis komunikasi verbal. Pertama, berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal. Contohnya, seperti kita melakukan presentasi pada saat rapat, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Contohnya seperti surat menyurat. Kalau zaman sekarang ini, seperti kita mengirim email kepada orang lain. Kedua, mendengar dan membaca. Mendengar adalah makna yang digunakan dari apa yang didengar, yang melibatkan 4 unsur: mendengar, melihat, mengingat, dan memahami. Sedangkan membaca sendiri adalah cara yang digunakan untuk mendapat informasi dari apa yang ditulis. Sekarang kita akan beralih ke komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang informasi dan emosinya tanpa kata-kata atau non-linguistik. Fungsinya sendiri yaitu untuk mengendalikan suatu interaksi di dalam suatu acara yang tepat dan halus. Contohnya nih ya, seperti kita bertemu dengan seseorang, dia menceritakan sesuatu juga kepada kita dengan unsur dia sedikit berbohong kepada kita, tetapi dia tidak bisa mengendalikan kontak matanya, maka bisa diprediksi bahwa orang tersebut sedang berbohong kepada kita. Di dalam komunikasi nonverbal ini ternyata ada bentuk-bentuknya, yaitu simbol, sentuhan, vokalik, gerak tubuh, dan kinemik. Pertama, yaitu simbol. Simbol di sini bisa diartikan seperti cara kita berpakaian dengan warna dan model tertentu yang mungkin akan memberikan pesan tertentu juga kepada orang lain. Contohnya nih ya, seperti kita memakai baju berwarna hitam, itu artinya kita ikut berduka cita kepada orang tersebut. Kedua, yaitu sentuhan. Nah, sentuhan juga termasuk ke dalam komunikasi nonverbal ini ya teman-teman. Tetapi sentuhan tuh berbeda-beda. Ada yang seperti ini dan ada yang seperti ini. Sentuhan yang seperti ini dia mendadakan kehalusan dan kelembutan, dan tujuannya pun berbeda. Sedangkan ketika kita menyentuh sesuatu dengan keras seperti ini, maknanya pun berbeda lagi. Tetapi ingat ya teman-teman, sentuhan itu tidak hanya tangan saja. Kita bisa menyentuh pipi, bahkan kita bisa menyentuh dari kepala sampai ke ujung kaki. Itulah yang namanya sentuhan. Ketiga, vokalik atau intonasi. Suatu cara berbicara seseorang dengan cara naik atau turunnya nada bicara mereka yang akan menentukan pesan yang mereka sampaikan tuh mau bagaimana, dan tujuannya pun berbeda-beda lagi. Kelima atau yang terakhir yaitu kinemik. Suatu bidang yang menggunakan penggunaan waktu di dalam komunikasi nonverbal.
Nah, di sini saya akan memberikan sedikit contoh tentang kronemik ini yang mungkin tidak akan asing lagi oleh teman-teman. Pasti teman-teman juga pernah mengalaminya waktu teman-teman masih sekolah. Contohnya nih ya, seperti teman-teman meminta uang kepada orang tua, teman-teman harus mengatur waktu yang pas dulu. Karena waktu yang pas akan menentukan komunikasi yang tepat juga. Jadi, kesimpulannya di video ini, komunikasi verbal komunikasi dengan kata-kata. Sedangkan komunikasi nonverbal komunikasi tanpa kata-kata. Awas, jangan sampai keliru ya teman-teman. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.